Jadi saya pengen tahu tuh pikiran kalian tentang bahwa Isa itu tidak mati, tapi dunia merayakan tentang kematian Isa itu. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Artinya memang ada tanggal merahnya, memang dirayain. Kayak ibarat kami orang Kristen bilang Jumat Agung lah ya, Paskah gitu. Dunia merayakan gitu. Nah, sementara memang kejadian itu kan jauh di hari abad pertama itu udah kejadian ada, atau abad ke-7 itu dikatakan memang Isa nggak mati gitu ya. Nah, sementara dunia merayakan gitu. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa wahyu yang didapat Muhammad ini, tar dulu Repa. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa wahyu yang didapat oleh Muhammad ini adalah memang benar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dia ditanya ke gua, benar nggak Muhammad mendapat wahyu? Benar, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dari Tuhan, entar dulu. Nah, itu yang perlu kita kaji gitu. Kamu tuh bertanya atau ngapain sih ya? Aneh deh kalian umat Kristen itu ya, dikasih kesempatan bertanya malah belat-belit nggak jelas. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kan kamu bertanya bagaimana pandangan kami. Saya rasa pertanyaan kamu tuh sudah jelas dan biar kami jawab deh. Ya, karena apa? Kalau kamu bernarasi lagi, nanti saya akan menanggapi narasi kamu dan ujung-ujungnya ketika saya panjang kali lebar nanti kalian bilang jawabannya mutar-mutar. Sementara ketika kalian bertanya, kalian selipkan di situ narasi yang kami tidak sepakati. Artinya pertanyaanmu saja tuh dari kegagalpahaman ya, pertanyaan yang cukup aneh yang tidak relevan dengan ilmu pengetahuan. Coba kamu ulangi. Nih saya ulangi pertanyaan kamu nih. Bagaimana pendapat kalian tentang Isa yang katanya tidak mati tapi dirayakan oleh banyak orang? Hello, apa kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran Islam dan ketidakbenaran Kristen? Kenapa? Bahkan hari pagan aja kalian rayakan kok sampai sekarang ini? Kalian tahu tidak Saturnalia atau hari raya Dewa Saturnus? Itu kan asal muasal Natal. Kemudian hari lahirnya siapa namanya itu Dewa Matahari, itu kan tanggal 25 Desember. Dewa Mitra tanggal 25 Desember. Kalian merayakannya dengan mengganti namanya saja dengan kelahiran Yesus kok. So, apa kalian benar? Apakah Nabi Muhammad tidak dapat wahyu? Kalau kalian merayakan hari pagan, apa kaitannya dengan Al-Quran, brother? Seluruh dunia, siapa bilang seluruh dunia merayakan hari kelahiran atau hari kematian? Emang kalian betul-betul merayakan hari kematian Yesus ya? Artinya kalian mengakui bahwa kalian bersuka cita dengan kematian Yesus. Jahat sekali kalian ini ya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40 mengatakan yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis. Yang menginginkan kematian Yesus saja adalah iblis. Lalu kamu tiba-tiba mengatakan kalian orang Kristen merayakan kematian Yesus. Apa? Kampret. Kalian lebih iblis loh daripada iblis. Yang menginginkan kematian Yesus saja adalah iblis bapaknya, apalagi yang menikmati kematian Yesus. Luar biasa kamu ya, moralitas kamu di mana sih, brother? Kok tega-teganya kamu merayakan kematian Tuhan kamu? Apa-apaan sih orang Kristen, nggak maksud di akal deh kalian itu. Parah ya. Boleh saya ngomong? Ya silakan. dulu dong pertanyaannya. Aku nggak paham deh kemana-mana. Nggak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hanya menunjukkan kalau kamu itu sangat mengerikan merayakan kematian Tuhan. Tuhannya mati malah dirayain. Gimana sih? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Oke. Kamu jatuhnya ke arah-arah fitnah sebenarnya, Rifa. Pertanyaan saya simpel. Kok fitnah? Astagfirullahaladzim. Kau telah menuduh aku memfitnah, Ferguson. Di mana aku memfitnah barusan? Aku hanya mengatakan kalau kau merayakan kematian Tuhanmu. Dan itu kau bilang aku memfitnah. Bukankah engkau yang mengatakan tadi, wahai hantu balau? Enak saja kau mengatakan aku memfitnah. Kukutuk kau mati di tiang jemuran nanti ya. Jangan kau ulangi hal-hal bodoh itu. Boleh Asal kau tuduh aku memfitnah. Boleh ya? Boleh Kau boleh bicara asal kau luruskan fitnahanku di mana. Tunjukkan kepadaku di mana. Kamu nangkapnya omongan gua fitnah itu tentang kematian, padahal fitnah yang gua omongin bukan tentang kematian loh. Jadi kamu salah ganda menafsirkannya, Rifa. Hentikan kamu itu barusan. Selalu kamu kalau diskusi sama kami umat Islam selalu bilang, kalian salah paham, hantu.
Dengar ya, pertanyaan kamu saya ulangi. Bagaimana pendapat kalian terkait tentang kematian Isa Al-Masih yang ditolak oleh Al-Quran, tidak dibenarkan, tapi kami rayakan seluruh dunia. Hei, kamu pikir saya ini walaupun 37 tahun telinga saya budek apa? Enggak, Ferguson. Saya mendengar dengan jelas kamu mengatakan kalian merayakan kematian Tuhan kalian. Oh my God. Saya tidak menyangka baru ini orang Kristen bangga mengatakan merayakan kematian Tuhannya. Kejam kau. Kejam. Sedangkan orang tuamu saja tidak mungkin kau rayakan tiap tahun kematiannya dengan tepuk tangan dan tiup lilin. Kau rayakan hari kelahirannya bukan kematiannya, tapi kau merayakan kematian Tuhanmu. Dasar kau. Kamu jawab sama sekali nggak ngarang, ngadul ngidul, ember kayak ember pecah gitu loh. Pendapatmu loh yang saya tanya. Kenapa kau menyamakan aku dengan ember? Itu masih bagus daripada kau. Ember masih menampung, sementara kau jangankan menampung, menyampaikan saja kau tak mampu. Ember Udah, itu masih coba lebih mulia jawab. daripada kau, saudaraku. Coba jawab. Ember masih bisa dipakai buat nyuci. Kau gunanya buat peradaban apa? Apa yang bisa ku jawab dari pertanyaanmu yang salah kaprah? Kau bertanya perasaanku tentang kematian Tuhanmu, lalu kau tanyakan tentang Al-Quran. Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad yang mendapat wahyu dengan Tuhan kau yang mati, yang merayakan hari paganisme, di mana banyak Tuhan yang mati telah dirayakan oleh orang sebelumnya? Kan kau tahu sendiri bahwa Natal Jadi, itu bentar. berasal dari Saturnalia. Bentar Ripa ya, bentar. Apa-apaan kau ini? Ya udah bentar dulu. Jadi karena Alkitab mencatat ada kalimat bunyi Alkitab begini Ripa. Ujilah setiap roh. Itu ada dalam ayat Alkitab. Kamu jangan ngomong dulu ya, bentar aja. Tunggu. Bagaimana kau mau menguji roh? Jangan kau seperti iblis menguji Tuhanmu. Apakah kau bisa menguji roh? Hantu belau, kau tahu bentuk roh? Hei, kalau bicara yang bikin orang ngerti dong. Ya udah Kau mau kamu diam menguji biar saya roh. jelasin. Itu Kau ayat tahu ada di mana Alkitab. rohmu? Coba saya tanya. Astaga. Ya udah kamu diam biar saya jelasin dulu Ripa. Itu kan ayat Alkitab gua. Kalau kamu nggak tahu ya wajar. Itu kan punya gua. Biar saya jelasin gitu loh. Gantian ngomongnya, oke? Apa kau bilang nggak bingung, itu kan? punyamu? Kau jangan berdusta di sini di hadapanku. Aduh, Kau tidak memiliki ya ampun. apapun. Hanya kau Sebenarnya memiliki kamu ngomong terjemahan begitu tuh saja. karena kamu Kau malu tahu nggak bisa masih ada jawab apa perdebat. gimana sih Ripa? Hah? Kamu Malu. sebenarnya kayak gitu Yang aku tuh. malu ketika dengerin. Tuhanku itu berkelamin dan meminta pertolongan kepada Tuhan lain. Hai, Ternyata jaga pertanyaanku rohmu. berat ya Jangan buat kamu sampai ya, Rifa. rohmu itu marah-marah. Enggak, Pertanyaanmu berat, ya? pertanyaanmu aja salah kaprah kok berat. Oke. Kan aku Kok bilang pertanyaanmu tadi, berat? Aku tuh Hei, coba. Bentar apa-apaan? aduh ampun dari Pak. Kalau memang itu mudah jawab aja selesai gitu loh. Kalau itu memang mudah. Gak usah kamu ngodol awal kayak ember kaleng gitu, nggak enak didengarnya. Pertanyaannya simpel aja. Apa pendapatmu tentang Apa kamu melakukan penyerangan secara pribadi? Aku tidak perlu mengatakan kalau kamu adalah serigala berbulu domba loh, hantu balau. Jadi kau kesini itu mau ngapain? Mau curhat? Kau mau main drama? Cukuplah, Iya, aku udah karena- capek lihat drama Korea dan drama Bukan. Cina. Hentikan drama kau. Kau Karena tunjukkan junjunganmu saja dapat bukti wahyu. agama kau itu agama yang benar. dengerin Ripa? Karena Terus? karena Apa masalahnya? Karena dengerin dulu. Karena junjunganmu kan dapat wahyu. Itu loh yang saya Iyalah, nabiku mendapat wahyu bukan mendapatkan hasil gibahan seperti penulis kitabmu Lukas yang Aduh, mendapatkan ampun, karangan Bang. dari orang lain menurut pendapat orang, menurut berat pendapat kayaknya, orang, saudara. pendapat. Susah jawab Ripa. Bukan Kalau kamu berat, nggak bisa jawab, saudara. coba lari ke tata Tetapi dong. kau tidak mengerti dengan wahyu. Udahlah, oke. Hei, kenapa kau kabur dari aku? Bukan. Kau takut menghadapi aku, seorang Loh, wanita dari tadi- yang hanya ibu rumah tangga yang kemudian belajar? Dari tadi aku nunggu Kau loh, tidak Ripa. mampu menghadapi aku. Dari tadi aku Diam nunggu kau suketi. jawabannya. Kalau kau tidak mampu bertanya, lebih baik orang Kristen lain aja yang bertanya. Diam kau Aku suketi. nunggu, Ripa, aku Oke, nunggu Bang dari Datuk, tadi, biarkan Ripa, orang kamu Kristen yang jawab. mau bertanya saja ya. Jangan pemain drama ini diizinkan untuk banyak bicara. Aduh, astagfirullah, kamu Ripa. Dari tadi loh aku nunggu jawabanmu, terus kamu bilang aku mau kabur. Enggak, kalau kamu nggak bisa jawab, coba lempar ke Apa Tata. Kali dia punya pertanyaanmu? pendapat. Kan pertanyaanmu tadi kan adalah tentang perasaanku. Perasaanku sungguh menggelikan, Ferguson, ketika ada orang merayakan kematian Tuhannya. Itu menjijikkan. Saya nggak tanya Menjijikkan ada perasaanmu, orang yang berbangga Rifa. hati mati tuh. Loh, yang kau tanya kan Saya tadi nggak- pendapatku. Ya pendapatku sama yang pakai perasaan perasaan boleh, beda, pakai dalil Rifa. ya boleh. Astagfirullah. Lah, pendapat itu sama kan bisa dari perasaan. beda. Pendapat itu kan bisa dari perasaan. Gimana kau ini? Gimana kau ini? Pendapat Gimana kau perasaan bisa dari perasaan? beda. Ini iya, ini Kau kan bisa menangis mau- begitu? Iya, ini kan bertanya. Jangan ngeyel seperti itulah.
Tolong Iya, coba kondisikan dijawablah dulu yang ini. benar gitu. Tadi saya tanya pendapat bukan Kau kan perasaan, bertanya, Pak. sudah ku jawab, tapi kau kok mau menerima? Kan lucu kau. Kau bertanya, ku bilang aneh pertanyaanmu. Pertanyaanmu adalah bagaimana pendapat kami umat Islam ketika seluruh dunia merayakan kematian Tuhan, sementara kami tidak menerima ada Tuhan yang mati. Kan lucu pertanyaan ini. Aku kritisi pertanyaan itu. Sungguh sangat menggelikan pertanyaan ini, di mana kau dengan bangganya mengakui bahwa kau merayakan kematian Tuhanmu. Dan aku membawakan Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, di mana bahkan yang menginginkan kematian Tuhan ada, kematian Yesus ada aja adalah bapaknya iblis. Sementara kau bukan hanya menginginkan kematian Yesus, bahkan kau merayakan kematian Yesus. Maka kau lebih iblis daripada iblis. Itu yang Oke. kujelaskan tadi bukan? Oke. Tapi kau Yang- tidak menanggapi hal itu, hantu belau. Oke lah, kalau kamu nggak sepakat dengan kata Tuhan kepada Yesus, kita sepakat aja tentang Yesus itu manusia, kematian Yesus. Isa, kan gitu. Saya bilang tadi kematian Isa Yesus loh. Oke, Yang tunjukkan ngomongin kepada kematian saya Tuhan. data secara ilmiah dia mati. Tunjuk kepada saya siapa yang bisa membuktikan dalam kitabmu bahwa dia betul-betul mati, bukan pingsan, bukan mati suri, mati suri, pingsan, pingsan sama tidur. Coba tunjuk sama aku, ada orang yang memastikan kalau dia mati dalam kitabmu, ya. Di cross check secara ilmiah dia mati, ya. Coba. Mana dalil data yang menunjukkan bahwa Tuhanmu mati beneran, bukan pingsan ya. Karena banyak orang yang koma bisa bangkit dari komanya. Ada orang yang pingsan. Coba siapa yang meng-cross check lubang hidungnya pada waktu itu? Siapa yang meng-cross check urat nadinya pada waktu itu? Siapa yang meng-cross check jantungnya berhenti atau enggak waktu itu? Siapa yang mengatakan secara ilmiah, secara ilmu kedokteran, ilmu saintifik pada waktu itu dia betul-betul meninggoy, ruh tidak lagi dari tubuhnya, jantungnya berhenti berfungsi? Siapa orang yang menegaskan itu? Ya, silakan tunjukkan sama aku data. Kalau Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. ngomong sama lu Rifa, Arif, kesannya kalau dia kamu tidak tuh bisa, pintar gitu. Ustadz Arif, kalau dia tidak bisa menjawab ini, Ustadz Arif, dan pertanyaannya yang diucapkan dia itu sendiri salah kaprah, yang lain aja Ustadz Arif bertanyanya buang-buang waktu, Ustadz, jadi malah main drama kita di sini, Ustadz. Silakan izinkan aja orang Kristen yang lain bertanya ya. Kayaknya kamu panik Rifa. Kalau orang Kristen tidak Ini percaya apa sih ini kematian- orang panik Dari dulu, itu kalau definisinya orang Kristen, gimana? dengerin. Kamu kan Ciri-ciri minta orang data. panik gimana coba? Ciri-ciri orang panik itu gimana? Satu, ciri-cirinya gimana coba? Ciri-ciri orang panik itu satu, bicara ad hominem, menyerang pribadi. Yang kedua, lari-lari dari topik. Yang ketiga, tidak ada standing point. Kalau saya standing pointnya ada dari pertanyaan kamu yang saya bilang sangat menggelikan. Pendapat kami terkait orang yang merayakan kematian Tuhan itu adalah orang yang goblok. Kenapa? Masa kematian Tuhan dirayakan, Tuhan mati malah bangga? Kan lucu. Kan kamu bertanya pendapat kami. Nah sekarang saya tanya balik sama kamu. Kamu tuh bisa nggak sih pertanyaannya yang ilmiah dan akademik yang membagi wawasan, menggali ilmu kami? Contoh kayak saya bertanya sama kamu nih. Coba kamu ya, saya tanya. Waktu Lukas berkata, menurut pandangan orang, menurut pendapat orang dalam Lukas pasal 3 nomor 23, bahwa Yesus itu adalah anak ini, anak itu, anak ini. Pertanyaan saya, apakah pendapat orang itu pendapat yang benar atau pendapat bohong? Kenapa saya bertanya itu? Itu ilmiah. Kalau pendapat itu bohong, maka masa ada kebohongan orang dalam kitabmu? Kalau pandangan itu benar, maka secara tidak langsung kalian mengatakan Yesus itu anak hubungan badan antara Yusuf dan Maria. Ini ilmiah sekali karena ini meruntuhkan doktrin bahwa Yesus adalah anak dari Roh Kudus. Nah, silakan kamu jawab. Kalau kamu tidak mampu mencontoh cara bertanya yang ilmiah dan cara bertanya yang cerdas ya nggak apa-apa. Saya tahu IQ kalian lah. Oke. Tapi ya kamu stop dulu ya. Oke. Biarkan yang lain bertanya. Matius 27 ayat, saya tunjukkan berjawaban pertanyaanmu Rifa ya. Kamu kan tadi minta dalil di mana Yesus itu mati gitu ya. Matius 27, biar saya bacain ya Rifa sama kamu. Kalau kamu nggak tahu Alkitab itu masuk akal. Matius 27 ayatnya yang 59 ya. Coba bentar saya baca ya. Matius 27 ayat yang 59. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jasad siapa? Jasad Yesus, Rifa. Tapi kalau kamu bilang enggak, Berarti Tuhan kamu pernah jadi mayat. dengerin. Nggak, tunggu. Kamu percaya kalau Tuhanmu pernah jadi mayat? Dan bayangkan mayat Tuhanmu diambil orang dan dikapanin orang, dan kamu percaya Tuhanmu jadi mayat? Apa? Tuhan kamu pernah libur jadi Tuhan ya? Maksudnya, tunggu. Kamu percaya kalau Tuhan kamu itu pernah libur jadi Tuhan dan jadi mayat? Oh my God.
Dan yang memastikan dia mati siapa? Dari mana itu kalau tahu kalau dia mati? Karena kamu tahu nggak? Zaman sekarang aja ada orang yang Jawab bahkan lah, sudah ditutup nenek-nenek ini berkali-kali kayak dia ada bisa otak, hidup tapi loh. nggak ada. Saya udah tunjukin dalil mas ya. Waduh, ternyata panik. Ternyata dia langsung nyerang pribadi. Dia bilang saya nggak punya otak. Padahal karena punya otak lah saya mengatakan, masa kamu Tuhannya jadi mayat? Justru karena saya punya otak bilang, kamu punya Tuhan yang jadi mayat. Apa? Ini beneran nih orang Kristen bilang. Ini 2 kali loh statement orang Kristen ini mengerikan loh. 1, merayakan kematian Tuhan. Yang kedua, Tuhannya pernah jadi mayat. Ini maksudnya gimana sih? Tuhan kalian pernah mati jadi mayat. Berarti bertentangan dong ya dengan doktrin orang Kristen selama ini yang mengatakan, oh yang mati itu bukan Tuhannya, yang mati itu kemanusiaannya. Yang bener gimana sih kalian umat Kristen ini loh? Bikin kami pusing aja lah, kalian merusak peradaban deh. Itu yang mati Tuhan bukan? Aduh, udah deh bertanya aja lah yang bener ah. Yang ditanya apa, jawabannya apa kalian itu? Ya, silakan umat Kristen bertanya Islam aja. Karena kalau membahas Bible tuh kita kayak membahas kitab dongeng yang gak jelas junturungannya deh, ya. Silakan. Masa Tuhan jadi Iya. mayat? Iya, heran lu ya. Tuhan kok mati? Tuhan kok jadi mayat ya? Heran kita. Yang kutanyakan tadi itu adalah gini loh. Siapa yang memastikan Tuhannya mati beneran? Ada nggak cross check contoh? Seandainya tertulis nih, jadi Yusuf dari Arimatea telah menyentuh urat nadinya, lubang hidungnya, ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan kawan. Setelah didengarkan detak jantungnya tidak berbunyi kawan, darahnya pun tidak mengalir kawan. Dengan demikian dipastikan bahwa dia telah meninggoy. Nah, kan begitu tuh. Ini hanya karena ada yang mengatakan bahwa dia mengapani mayat. Ya kan prasangka-prasangka orang kan bisa jadi lagi pingsan dianggap mati. Banyak kok orang mati suri yang udah dikapanin ternyata hidup lagi, ternyata cuma mati suri. Ayolah. Masa begini banget sih kualitas kalian? Aku udah nggak live 2 hari loh, menunggu ada oten-oten cerdas yang bertanya. Aku udah tahu nggak kalian yang kupelajari 2 hari ini? Teori heliosentris, teori geosentris, teori Big Bang, teori nebula. Tokoh-tokohnya siapa aja, yang mempelopori siapa aja, yang mempengaruhi mereka siapa aja, kaitannya dengan Al-Quran apa. Kalian masih memperkarakan tentang Tuhan kalian yang pernah jadi mayat? What? Merendahkan aku sekali kalian itu. Lanjut. Bertanya aja lah kalian yang Kristen ini loh. Ya, oke, selamat malam. Ya selamat malam James. James mau bertanya atau mau ditanya? James? Ya, katanya diberi kesempatan untuk bertanya. Ya silakan James bertanya. Pertanyaan pertama James, silakan. Ya, tadi begini. Lu bertanya aja banyak pakai muslim- jadi begini ya. Iya. Bertanya aja pakai jadi begini. Lanjut. Otenable banget ya. Jadi begini. Saya mendengar tadi bahwa banyak kawan-kawan muslim mengatakan bahwa Tuhan kami itu menjadi mayat. Tetapi Bukan saya. jadi- Maaf Ya. James, saya harus luruskan, maaf ya kawan kamu Kristen yang durjana namanya ya, yang mengatakan Tuhanmu jadi mayat menurut Matius 27 Ya. nomor 59. Tetapi Bukan saya, Tuhan kamu jadi mayat itu Oh, kata ya. orang Kristen dan kata kitabmu sendiri, my brotherku maafkan aku ya. Lanjut. Tetapi harus diteruskan kalimat itu. Setelah jadi mayat, dia bangkit dan hidup kembali untuk membuktikan dia kekal. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Oh jadi beneran Tuhan kamu pernah jadi mayat? Ya, Waras sedikit dong. kemudian ini salah satu cara untuk Berarti beneran membuktikan- Tuhan kamu pernah jadi mayat? Iya, ini salah satu cara untuk membuktikan bahwa Allah itu Enggak, tunggu kekal. dulu. Berarti Tuhan kamu pernah jadi mayat? Iya. Nah, Loh, dilanjutkan kamu tahu ya. arti kekal nggak? Arti kekal itu apa coba? Ya. Kekal itu nggak pernah mati. Jadi begini. Tunggu kekal dulu brother, itu ini harus gimana sih? dibuktikan. Kamu tahu tidak? Bentar dulu. Kok harus dibuktikan? Kekal itu definisinya apa? Coba. Kekal itu. Kalau hanya- Tunggu. kalau hanya berkata Ini orang Kristen ini lucu ya. kekal Ini bilang tanpa begini nih. membuktikan Tuhan saya bagaimana mati kekal untuk itu, membuktikan bahwa dia kekal. gimana? Bentar dulu. Nah, coba. Masa ada orang Kristen bilang begini? Untuk membuktikan Tuhan saya kekal dia harus mati dulu. Apa-apaan ini? Kalau gitu Iya, apa bedanya? Manusia karena juga mati ketika dulu dia kemudian hidup mati, kekal di surga. Berarti kita kekal Ketika berarti. dia mati dan bangkit, nah itu dia Tunggu, berarti membuktikan manusia bahwa kekal. inilah kekekalannya. Ini siapa ini ya? James. James siapa? James. Ya. James. Berarti manusia kekal. Kenapa?
Korban. James, Kenapa memang James ya? kamu tahu Ah. nggak arti kekal itu? Iya, kekalnya itu. Arti kekal itu artinya apa coba? Ada selama-lamanya. Ada untuk selama-lamanya. Kok tuh. Oh. Arti kekal. Ayo. Ini aku mau Kekal tunjukin itu KBBI ada teman-teman untuk ya. Ini orang selama-lamanya. Kristen ini lucu banget ya. Masa kekal artinya pernah mati? Kekal kok pernah mati sih? Ya Allah ya Robbi. Kekal Ini orang itu Kristen ini kenapa artinya- sih? Kalian kenapa sih? Kekal itu artinya Nih, ada dengar, untuk kekal itu artinya ini nih. selama-lamanya. Ini. Ah. Iya, ada untuk selama-lamanya. Sekarang Tuhan kamu ada nggak? Ada nggak Tuhan Iya, kamu? dia ada. Dia membuktikan dia kekal. Ada nggak? ketika dia mati dan Ya mana bangkit. mana ada? Ya mana? Kalau gitu mana keberadaan Tuhanmu? Ya. Ayo. Lah ada di dalam Injil dan sampai Mana? sekarang ada. Buktinya Loh, mana? banyak sekali. Dia Mana? membuktikan dia ada dengan mujizat Ya yang dilakukan ampun, oleh orang-orang. udah jangan ngaco. Ya. Aduh jangan ngaco, Loh, ini orang dia maksud parah ngaco banget dari nih orang mana? Kristen ini paling parah nih. Ngaconya di mana? Nih coba? kekal nih. Ini definisi kekal nih ya. Kamu lihat nih. Kekal itu tetap. Nah, Tuhan kamu tuh nggak tetap. Pertama Tuhanmu roh, lalu jadi manusia. Itu nggak kekal. Sesuai dengan definisi, dia tetap tidak berubah, tidak bergeser dan sebagaimana selama-lamanya. Abadi. Kamu tahu abadi nggak? Abadi itu artinya nggak pernah meninggoy. ada- Ya, ada diam kesalahan di dulu. Ya ampun, bentar dulu. Kok kesalahan ini KBBI loh. Kamu Iya, pakai ada kamus kesalahan di apa? situ. Kamu pakai Ada kamus kesalahan di apa? situ. Hei, kamu pakai kamus Iya, apa? Saya pakai kamus tetap KBBI. ada kesalahan di situ. Aduh, Ustadz Arif, aku nggak kuat menghadapi Oten yang udah nggak bawa Loh. literasi mengatakan KBBI salah. Iya, Hei, karena kamu tahu harus nggak arti kekal membuktikan itu? Kekal itu tidak Sejak kapan definisi kekal harus membuktikan dengan nyata? Siapa yang Ya, bilang? kalau hanya Kamu lihat dong. Punya kuar-kuar saja bisa berkata begitu. Ya mana di sini definisinya harus membuktikan. Mana harus membuktikan, mana di sini nggak ada. Di sini Makanya, definisinya. itu ada Definisi kesalahan kekal KBBI itu. Harus Oh, jadi KBBI dibuktikan dengan salah nyata. sekarang? Iya. Ya udah, mana Tuhanmu? Seharusnya Mana Tuhanmu? Coba dibuktikan buktikan dengan Tuhanmu nyata. Kalau dia Yaudah, kekal. mana Tuhanmu Nah, yang nyata? Mana saya Tuhanmu yang buktikan nyata itu? kekekalan Mana? Tuhan kami ketika dia Oh, iya, masih mana? memberikan mujizatnya kepada orang-orang di zaman sekarang. Ya mana? Kapan? Kita Kapan lihat itu? Kapan dia bisa memberi mujizatnya? menyembuhkan Mana? Banyak orang-orang di zaman sekarang menyembuhkan saat Ya itu ampun, juga dokter juga dengan nama menyembuhkan. Yesus. Dukun-dukun juga Ya, menyembuhkan. dokter itu dapat dari pendidikan. Sedangkan Lah, orang-orang yang berarti tidak punya tunggu. ahli, Berarti tetapi dokter mengapa lebih mereka hebat, bisa lebih hebat membuktikan? daripada Tuhanmu. Siraba-raba lama-lama enak juga, siraba-raba lama-lama enak juga. Ayo ikuti saya. Ya, Gini berarti ya, dokter lebih Tuhanmu hebat tuh dari lebih Allah SWT lebih kalau lebih begitu. hebat daripada Tuhanmu. Lebih hebat lagi. Oh enggak dong, daripada Tuhanmu. Dengar, Tuhanku enggak turun, Bukan, Tuhanmu turun. Tuhan kami nyata. Ini apa sih nih orang ngomong asal ngelantong aja, Bukan. nggak jelas ngomong, nggak pakai KBBI, nggak pakai. Sejak kapan definisi kekal itu harus dibuktikan dengan nyata? Karena itu blunder kamu. Tuhanmu yang nyata aja nggak ada sekarang. itu kan- Tuhanmu bisa nggak kamu bawa ke TikTok sini? Bawakan ke saya, Kan biar saya kalimat- diskusi sama dia. Kok bermukjizat adalah arti kekekalan Memangnya Tuhan? Ini gimana sih? Musa itu juga bermukjizat. Kok malah menghujat ini orang? Turun sana kamu, engkang kamu dasar. Disuruh bertanya malah ngawur. KBBI pula yang dibilangnya salah. Oten ini kalau nggak ngeyel nggak oten kayaknya. Sejak kapan KBBI itu mengatakan kalau kekal itu artinya dimaknai secara harfiah bahwa dia nyata? Tuhanmu yang hadir aja nggak bisa kau tunjukkan nyata? Ini orang Kristen bisa nggak sih kalau seandainya berdiskusi pakai kaidah ilmiah? Kalian ini merusak peradaban loh, ya Allah, ya Robbi. Pantas dulu di zaman kegelapan itu muncul waktu Kristen memimpin. Masa KBBI salah? Ya Allah, begini banget diskusi sama Oten. Aku yang baca buku hari ini ada 5 buku yang kubaca, aku jadi goblok, serius. Diskusi sama 2 Oten menurunkan 5 kilo IQ aku. Kalian bertanya aja kenapa sih? Ada-ada aja. Masa KBBI salah? Arti kekal itu harus mati dulu baru kekal. Kalau gitu kita semua kekal lah. Ini Oten goblok banget ah. Apa kalian macam ini ya? Merusak peradaban ah. Astagfirullahalazim. Ada-ada aja si Oten. Ih. Ustadz Arif, ada nggak sih Oten yang agak sedikit manusia gitu Ustadz? Tolonglah Ustadz. Nggak ada ya? Nggak ada sejarah macam begitu. Hei, Masa kekal itu artinya pernah mati, Ustadz? Sia tadi juga bilang mayat Tuhannya. Masa dengan kematian Tuhan, Tuhannya kekal? Apa-apaan sih ini? Aduh, kok gobloknya maksimal banget ya Allah. Sampai pusing kepala aku. Ustadz tadi ternyata curang ya. Giliran Oten begini disuruh ke aku menghadapi. Ustadz,
Ustadz alasannya Ustadz suruh aku piket. Ternyata otentik gini yang harus aku hadapi. Ya udah barangkali Mana dengan tuh, Ustaz maju. Tahta. Barangkali dengan Ustaz Tahta siapa tadi barusan itu? Sudah turun ya? Jameswo. Udah turun dia ngeyel ya. Ustadz Arif, dia nggak berhenti, dia mau menghujat Allah. Kan dia bilang kekal itu harus dibuktikan. Loh, Tuhannya mana? Tuhannya yang nyata aja dia bisa buktikan nggak, masih ada sampai sekarang. Iya, Dia bilang iya, Tuhannya iya. bermukjizat, buktinya Tuhannya nyata, makanya kekal. Kan PA itu. Jangan sampai di Komal ini ada penghujatan ya. Dari dulu saya kelola Komal ini dengan baik gitu kan. Jangan sampai begaduh gara-gara Astagfirullahaladzim, ya Allah. satu penghujat ya. Langsung Ada diturunkan aja. memang ada. Ya. Silakan. Ya aku turunin langsung itu tadi itu nggak berhenti ngomong, dia mau menghujat Allah. Ya, assalamualaikum Aaron. Waalaikumsalam bang. Ada yang tanyakan bang? Ini bang, tadi saya baru di beranda saya barusan ada live kan. Di situ ada dibuat pernyataan Al-Quran direvisi sudah 4 kali kata dia. Ini bukan apa bang? Maksud saya kami juga mampu menjawab kan. Apakah bisa diatasi dulu bang? Oh enggak. Dia terjemahan Kemenak surah Maryam. Yaudah. Satu-satu dulu bang. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama pernyataan bahwa Al-Quran direvisi. Tugas Anda sebagai seorang muslim dan muslimah itu adalah mengkritisi pertanyaan tersebut dengan meminta literasi. 1. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran direvisi? Yang kedua, apa bukti Al-Quran direvisi? Yang ketiga, ayat apa yang direvisi? Karena kalau bicara terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran bukan terjemahan. Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang dilantunkan, dilafalkan, diturun-temurun secara generasi, dihafalkan oleh para umat muslim yang menjadi panduan hukum dan petunjuk bagi kita. Tapi kalau terjemahan itu adalah terjemahan. Jadi beda. Yang direvisi apanya? Ayat Al-Qurannya. Kalau ayat Al-Qurannya itu direvisi harus ada bukti dari mereka. Dan saya sebagai seorang muslimah bisa memastikan tidak akan ada bukti bahwa Al-Quran pernah direvisi. Karena itu sudah ditantang oleh Allah 1400 tahun lalu. Ketika Allah bertanya dan menantang umat di luar Islam untuk membuktikan ya bahwa Al-Quran itu ada kontradiksinya, Al-Quran itu ada tiruannya, ada ikhtilaf. Itu Allah sudah tantang. Sampai sedetik ini ada nggak satu jurnal ilmiah membuktikan Al-Quran itu ada perubahan, ada distorsi? Ya, begitu brotherku ya. Anda kalau sebagai seorang umat Islam caranya adalah mendapatkan syubhat, dipelajari dulu, dikritisi juga. Yang kedua, Kalau dicetak ulang ya bang. Tadi udah saya Itu coba bukan kak, revisi udah saya coba istilahnya itu, Hoy. memang Kalau izin Pak dicetak bentar, ulang Bang. iya, cuman tidak mengubah substansi. Iya, ini kan gini bang kan, ini mohon maaf ini saya biasa tulip aja nggak pernah amat, cuman nanti pas lewat di beranda saya coba masuk kan, memang seperti yang kakak bilang tadi, saya bilang itu terjemahan bisa saja berbeda, tapi kalau ayatnya yang dirubah itu ya coba bandingkan, saya bilang ada nggak berbeda antara ayat yang di tahun 91 dengan yang sekarang. Dia nggak bisa menjawab, memang sama sudah saya baca semua kan Mbak. Mungkin tak ada dari abang-abangnya bisa masuk ke room dia, mungkin tak bisa membantah karena soalnya di sana dia terlalu banyak menghina Islam Mbak, atau abang-abangku semua, karena orang abang lebih paham daripada kami, orang abang lebih mengerti Al-Quran daripada kami. Saya ini jujur Mbak kadang menangis melihat orang live, orang kakak-kakak, orang abang-abang kan nangis, saya sendiri, saya ini kok Islam kok nggak sepintar orang ini. Cuman kami juga membantah nggak ada data kami bang, makanya saya Makanya bang, ketika ada itu mintakan literasinya. Kalau ada literasinya Al-Quran itu berubah dari zaman nanti kalau dia mampu, saya akan bayar dia 5 juta bang, hilang itu sama itu. Umat Islam akan membayar 10 juta kalau mereka mampu membuktikan literasi bahwa Islam itu Al-Quran itu pernah berubah. Gitu bang ya. Oke bang, bang. siap. Makasih ya bang ya. Oke ya, siap. Ya, ada Gabriel di sini ya. Gabriel, selamat langkit keluarga, silakan. Ada yang tanyakan kepada Tata atau kepada Unirifa, silakan. Pas sama Tahta lah mau kutanya dulu. Ya, silakan Tata. Ya, minta ini, silakan. Ustaz Tahta, aku mau nanya tadi narasi tentang Bang Otak Waras tentang bahwa Al-Quran Otak Waras itu ratu tadi tuh. Apa? Otak Waras ya.
bahwa Al-Quran itu nggak pernah berubah katanya. Maksudnya seperti Betul. apa nggak pernah berubah? Artinya seperti apa? Sejak diturunkan sampai sekarang bunyi contoh bunyi Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sejak itu diturunkan sampai sekarang tidak pernah berubah. Silakan Ustaz Tata. Ya. Oh, gitu. Ya. Atau maksudnya seperti ini, apakah Al-Quran satu versi saja seluruh dunia, nggak ada versi yang kedua, Tidak sama ada. semua di Turki, di Irak, Silakan Cak. maknanya seperti Mungkin apa? saya ininya? maksud ya. Silakan. Tolong pertanyaan itu ketika sudah dijawab satu substansi jangan lari lagi ya, karena beda loh ya. Al-Quran dengan yang disebut dengan kiroat itu beda. Kiroat itu cara membaca. Yang dikatakan Al-Quran tidak pernah berubah itu artinya tidak ada distorsi ya, tidak ada orang yang menambahkan di kemudian hari, tidak ada yang mengurangi di kemudian hari, tetapi apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad itu yang kami dapat. Kalau bicara tentang versi, maksudnya yang mana dulu nih? Contoh, kalau versi yang adalah kiroat, Al-Quran dengan berbagai macam kiroat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Contoh ketika Hisham dan Umar bersengketa terkait bacaan Al-Quran, Nabi katakan itu diajarkan dua-duanya benar kepada kalian. Artinya tetap dari Nabi diajarkan betul. Ya, nah yang kamu maksud versi itu apa dulu nih? Saya mau tanya, coba tunjukkan, sebutkan versinya. Contoh kamu mau menyebutkan, oh versi ini versi itu biar saya ajarkan. Oh Contoh- itu ini. Karena contoh apa? gini, Ada Rifa, Al-Quran yang masih memiliki, bentar dulu, sebentar ya. Ada Al-Quran yang jalur perawinya dari kolon misalkan ya. Itu kiroat apa? Kiroat kolon. Ada Al-Quran yang jalurnya hafaz. Itu kiroat hafaz. Apakah Al-Qur'annya berbeda? Ya tunjukin apanya yang berbeda. Mari kita bahas ya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 qiraat, 7 cara membaca dan 7 huruf. Ya. Contoh kalau di Makassar itu ikang, di Sumatera Barat itu ikan. Maknanya sama aja, tapi ikang dan ikan sama-sama diajarkan membacanya. Nah, sekarang saya tanya, yang maksudnya versi itu apa? Coba saya mau kamu tanya versi, sebutkan versi yang kamu maksud. Maksudnya gini, apakah memang kalau cari kang dengan ikan, mungkin sama, hanya penambahan sedikit kata hurufnya aja mungkin, tapi maknanya tetap sama. Oke lah begitu. Tetapi maksudnya itu Al-Quran ini tidak bisa dirubah. Berarti di semua negara di seluruh dunia Al-Quran itu sama aja isinya. Sama. Artinya nggak ada yang berbeda, penambahan-penambahan. Contoh sama contohnya gini, kiroat hafaz di seluruh dunia sama, kiroat kolun mau di Maroko, yang namanya riwayat kolun dia mau ke Maroko ke Padang ke Jawa ke Golgota ke tetap sama. Mau riwayat, kecuali ada riwayat hafaz di Maroko berbeda dengan riwayat hafaz di Mesir misalkannya, di Maroko di Spanyol misalkannya, baru gempar itu umat Islam. Masa ada riwayat hafaz yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkannya kamu tanya versi yang mana, contoh nih kayak aku nih, Bible versi King James Version contohnya ya, itu berbeda dengan Bible versi LAI. Matius 19:29. King James Version menuliskan ada kata istri di dalamnya, tapi LAI menghilangkan kata istri. Ya. Itu beda. Contoh lagi yang paling parah itu adalah Tawarik dengan Samuel. Dalam kitab Samuel itu di mute dulu itu Ciko. Contoh nih, yang parah tuh begini nih. Bangkitlah murka Tuhan lalu menghasut Daud menghitung Israel. Tapi di ayat lain, bangkitlah murka iblis yang menghasut. Ini ngeri banget loh. Ya nih aku kasih datanya ya. Nah ini aku kasih data nih. Dalam kitab bentar aku tutup dulu. Ripa, itu aku udah tahu itu ayat itu. Udah pernah saya dijelaskan jelasin itu. gini, biar nyambung gini ya, dengerin. Ustaz masuk dulu Ustaz, lagi rame Ustaz kafe. Jadi dengerin sampai selesai biar paham. Jadi masalah kiroah itu awalnya Al-Quran ini enak Nabi menyampaikan karena Nabi orang Quraisy. Sedangkan Al-Quran turun bahasa
Nabi itu orang mana? Quraisy, maka turunnya pakai bahasa Quraisy. Nah, Nabi enak menyampaikan. Tiba-tiba nyampe ke seluruh di luar Quraisy. Akhirnya mereka banyak yang kesulitan gitu loh. Baik dialek atau huruf-hurufnya. Nah, Nabi kan selalu cinta pada umatnya gitu. Akhirnya ketika Jibril datang, Nabi bilang gini, ya Jibril walam azal astajiduhu. Tolong mintakan kepada Allah agar Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf. 7 huruf itu kata ulama 7 suku. Suku apa saja? Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Bakar. Nah, karena orang Tamim ini tidak biasa pakai waw, bisanya pakai hamzah. Mau dipaksa gak bisa. Misalnya gini, ya Nabi Allah, mereka ya Nabi Allah. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad, mereka tidak bisa kuf'an ahad, maka dibolehkan. Atau dialek, mereka sudah pakai biasa pakai hal ataka hadisu Musa. Nah, akhirnya aslinya hal ataka hadisu Musa itu kan Quraisy. Ibaratkan gini loh, kalau biar nyambung ya. Pertama bahasa Indonesia ini misalnya contoh ini Jawa Timur. Saya menyampaikan enak ke orang Jawa Timur. Tiba-tiba pindah ke Betawi, orang Betawi belajar udah biasa pakai A. Bapak mau kemana, babe mau kemani. Nah, kan kasihan saya. Ya udahlah, tidak apa-apa udah. Yang penting kan maknanya sama. Atau suku Bugis ya, selalu pakai N itu gak bisa, pakai eng. Kristen, tahang. Tahan itu gak bisa, tahang. Nah, apakah mereka mau dilarang? Woi, bahasa Indonesia yang bener, woi, kayak gitu. Ya itulah ya. Jadi kayak gitu Al-Quran itu. Tapi Nabi sudah berpesan. Ingat ya, kalau nanti ada perbedaan bacaan, kembalikan ke Quraisy. Karena Quraisy ini Al-Quran diturunkan bahasa Quraisy. Makanya orang membaca ini harus tahu qiraah syaba'ah. Yaitu ada imamnya. 7 qiraah itu seperti Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Al-Kisai. Atau nanti ada qiraah Al-Asyrah 10. Berarti 7 ini nambah 3. Abu Ja'far, Yakub, Khalaf. Tapi di dunia yang terkenal Waros dan Hafiz. Berarti kalau Waros ini dari Nafi nanti. Nafi orang Madinah. Nanti perawinya Qalun. Sanad yang menyampaikan Waros. Kalau di Indonesia, Malaysia, Arab, Hafiz. Kalau Hafiz ini berarti dari Asim. Perawinya Syu'bah. Ya, orang Kufah dia. Sanad menyampaikan Hafiz. Nanti kalau saya pakai Hafiz Indonesia, berarti nanti Asim ini dapat dari mana? Kok baca seperti ini? Maka Asim dari Abdurrahman bin Hubeb. Abdurrahman dapat bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Utsman bin Affan. Utsman dari Ali bin Abi Thalib. Ali dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Zaid bin Sabit. Zaid dari Nabi Muhammad. Atau halataka hadisu Musa. Berarti Waros. Berarti Nafi. Nafi dari mana? Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Jadi harus tahu sanad-sanad itu. Suku-sukunya tahu semuanya. Jadi tidak ada revisi, tidak ada versi. Gitu lah ya. Itu awalnya seperti itu Al-Quran itu. Ya. Oke. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan. Ilmu qiraat itu kalian harus mendapatkannya di pondok pesantren loh. Dan tidak mudah mempelajari ilmu qiraat itu. Ya, tidak semua umat Islam mampu menjelaskan seperti yang kalian mau tentang ilmu qiraat. Ya. Ya. Saya saja dengan adik saya yang lulusan S2 Universitas Islam Indonesia saja itu masih terkait definisi etimologinya. Ya, ini harus kalian pahami kedalaman ilmu Islam loh ya. Ini mohon maaf saya harus tegaskan ini. Biar kalian tidak membanding-bandingkan antara saya dan Ustadz Tahta. Ustadz Tahta ini guru saya. Kalau saya menjelaskan itu menggunakan kaidah
Karena yang Betul. saya hadapi Oten, Cak Tata, beliau ustadz, beliau harus meluruskan dan juga mencerahkan umat Islam. Jadi berhenti membandingkan saya dan Cak Tata, nggak level saya. Ustadz ini guru saya, paham kalian? Beliau guru saya muridnya. Iya. Jadi saling Itu lengkap maklum melengkapi. dan wajar. Iya, Saya saling sendalnya lengkap ini. beliau, paham ya? Ya gitu. Iya, iya. Ya silakan yang ngemot di bawah, silakan. Nah, beginilah indahnya Islam itu. Dari tadi juga dari dulu gak ada kok perbedaan apa yang disampaikan Rifa itu. Gak ada berbeda kok. Sama aja. Apa yang saya sampaikan juga gitu. Lanjut. Iya, ada Goldian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goldian, Adikku Goldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa si Gabriel tadi turun? Gimana, Kanda? Ada itu si Gabriel turun. Oh. Si Gabriel yang nanyain tadi. Ya, buat yang di bawah Kristen silakan naik. Ini ada guru saya ini, Bang Goldian ini. Beliau Wah, adalah enggak lah. seorang Standby ada tuan guru Tahta dan tuan guru Rifa di sini. ya. Beliau adalah seorang debater yang sangat mumpuni. Nah, kalau ada beliau semakin kokoh ini. Kita baik kokoh semakin kokoh. Ya, buat yang di bawah silakan noten-noten di bawah. Ya. Ya, Gimana kita diskusinya? tambahkan sedikit lagi ya. Lanjut. Kita tambahkan sedikit lagi. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun, itu maksudnya adalah Allah akan menjaga Al-Quran itu tidak akan bisa terdistorsi. Pahami kata-kata saya, terdistorsi itu apa? Rusak. Rusak maksudnya adalah ditambahi oleh manusia setelahnya, dikurangi oleh manusia setelahnya, diselewengkan oleh manusia setelahnya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa dirubah, sedangkan yang berbeda kiroat saja itu sahabat dengan sahabat bisa hampir baku hantam loh ya. Apalagi sedangkan nih, bayangkan kiroat yang diajarkan oleh Rasul saja, yang diizinkan antara Umar dengan Hisham, itu saja mereka hampir baku hantam. Bahkan ketika Sayyidina Utsman itu mengkanon, saya gunakan kata kanon, mengkanon kiraat, yaitu bahasa Quraisy, diperintahkan kepada Zaid bin Sabit ketika menyalin lagi Al-Quran yang ada pada diri Hafsah yang ditulis pada zamannya Abu Bakar Siddiq, itu bahkan diperintahkan Zaid kalau seandainya mereka bertentangan tentang bahasa Al-Quran, maka tuliskan dalam bahasa Quraisy, walaupun dialek lain itu masih diizinkan. Ya, seperti Ibnu Mas'ud yang mushaf dia masih beredar di Kufah. Nah, apakah ada kontradiksi? Tunjukkan kalau ada. Tapi kalau tentang dialek kiroat tadi, ya ulama banyak pemahaman tentang makna kiroat ini. Ada yang hurufnya, ada yang dialek, ya, ada yang ya malun tak malun misalkan ya. Ngerti nggak teman-teman Muslim itu? Ada dalam versi hafiznya, warsnya, itu ada yang ya malun tak malun. Tapi secara makna itu sama, karena ya malun dan tak malun itu sama-sama diajarkan oleh baginda Rasulullah karena memiliki sanad, mata rantai perawinya, artinya masih dari Nabi kita. Versi Hafiz tidak berubah, versi Waris tidak berubah. Dan qiraatus sab'ah ini adalah pengajaran Nabi kita. Itu dipahami tentang qiraat, cara membaca Al-Quran. Nah, yang berubah itu seperti contoh penambahan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, catatan kaki yang menjelma menjadi kitab suci, himne Plato yang menjelma menjadi kitab suci. Terus ayat yang hilang seperti kutipan Yesus, ada tertulis tapi nggak ada, itu namanya distorsi. Ayat hilang, ayat tambahan. Ya, itu dipahami banget tuh loh. Jangan sampai kita salah kaprah dan salah paham, bahwa nanti teman-teman jangan sampai statementnya seluruh Al-Quran di dunia hurufnya sama. Siapa bilang? Hurufnya ada yang berbeda kok. Nanti kaget kalau dikasih data. Kalau kalau misalkannya riwayat Hafiz di situ ya malun. Kalau riwayat yang lain nanti tak malun. Nah, antara tak dengan ya beda, kaget. Ya, makanya klaim kita itu sesuai dengan ilmu, bukan klaim yang tanpa ilmu gitu ya. Seperti itu. Tapi maksudnya kalau versi Hafiz di seluruh bumi hurufnya sama, nah itu masuk. Versi Qalun di seluruh bumi hurufnya sama, itu masuk.
Begitu. Ya, biar paham, biar nggak salah paham. Yang pertama, hukum itu adalah aturan ya. Esensinya adalah aturan. Maka ketika Allah memberikan aturan, yang harus kita lakukan sebagai manusia yang diberi aturan adalah mengikuti. Itu mutlak. Karena hukum sendiri seperti yang Kang Chan bacakan dalil-dalilnya, kita harus takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan ikut kepada Allah. Jadi hukum ini harus dilaksanakan, harus dijalankan. Kemudian yang menariknya dalam Islam adalah apakah semua hukum itu wajib dilakukan? Maka Islam, agama Islam itu memiliki klasifikasi hukum. Yang pertama masuk ke ranah rukun, ya, yang ini adalah pondasi beragama, yang adalah kewajiban. Yang kedua masuk ke dalam anjuran, yang mana ini masuk ke dalam ranah bagaimana parameter maksimal perbuatan yang baik dan implikasinya baik buat kita di dunia, yang standarisasinya datang dari Tuhan, yang disebut dengan, kalau yang tadi rukun itu disebut dengan kewajiban, ya. Yang kedua adalah anjuran, yang itu masuk ke dalam tataran sunnah, dan ada di atas sunnah ini adalah fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah bedanya manusia dengan hewan. Ya, itu dia ya, diantaranya nanti akan saya sebutkan hukum-hukumnya. Yang ketiga, kita paham bahwa ketika Allah melarang dan memerintahkan, itu sebenarnya tidak ada keuntungan buat Allah. Tetapi keuntungan larangan dan perintah dari Allah itu sudah pasti menguntungkan kita sebagai orang yang diberi perintah. Ya, yang itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah tataran hukum yang ingin saya angkat, dan topik spesifik yang saya angkat kali ini adalah kaidah hukum sebagai solusi untuk dunia sosial manusia. Nah, ini Kang Chan spesifik kita. Jadi tema hukum ini akan banyak sekali tema, tetapi yang spesifik saya angkat adalah bahwa hukum solusi hukum Islam itu kaidah esensinya sebagai solusi. Ini yang ingin saya coba kembangkan dan coba saya angkat, dan nanti saya komparasi dengan kaidah-kaidah hukum di dalam iman Kristen. Ya, hukum Islam sebagai solusi. Ya. Hukum Islam sebagai solusi ini maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan yang berlaku, maka akan ada prinsip kausalitas, sebab akibat. Ketika Allah perintahkan nanti pernikahan, itu akibatnya nanti apa? Adanya penghalalan dalam rumah tangga, penghalalan dalam hubungan badan. Sebab dari ijab qabul, sebab dari mengikuti syariat pernikahan, maka akibatnya berhubungan badan dengan wanita tersebut itu sesuatu yang disahkan, yang dibolehkan, tidak masuk ke ranah berdosa. Akibat dari umat Islam kemudian memiliki parameter menikah umur berapa, kemudian kapan menikah, dan nanti kita akan melihat implikasi buat sosial seperti apa. Dan perlu diingat, saya membantah ada pendapat dari seorang perempuan yang mengaku Islam mengatakan Al-Quran itu hukum di dalamnya tidak relevan lagi. Tetapi justru saya bisa membuktikan kali ini insya Allah bahwa hukum di dalam Islam itu sesuai dengan kondisi sosial, psikologi, keadaan, timeline manusia sejak pertama Al-Quran diturunkan sampai nanti akan nanti kita kiamat begitu. Dan ini yang mau saya umat Kristen bantah. Kalau umat Kristen mampu atau non Muslim mampu membantah statement saya, statement kita sebagai umat Islam dengan keyakinan kita, maka ini yang namanya adalah knowledge. Nah, sementara saya akan membuktikan bahwa agama Islam itu aturan di dalam Al-Quran itu relevan sampai detik ini. Saya ada dua syubhat yang sering dilemparkan oleh umat Kristen. Andai saya balikkan syubhat ini ke mereka, mereka akan tertelanjangi. Pertama adalah saya katakan hukum sebagai solusi dalam dua perkara. Pernikahan, usia pernikahan, dan juga poligami. Dua ini ya, jadi spesifiknya adalah solusi, dan kasusnya adalah poligami dan pernikahan, umur pernikahan. Yang pertama saya bahas dulu umur pernikahan karena sudah ada orang Kristen di bawah yang bertanya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau perlu naik ke atas biar kita diskusi. Nikahin bocil berdosa enggak? Yang lakukan Nabi loh yang kamu anggap mulia. Saya akan jawab bolo-bolo, akun Kristen sepertinya ya. Menikah anak kecil itu umur berapa? Ya. Kalau kita bicara anak kecil, anak di usia kecil, tentu kita tahu standarisasinya berapa. Kalau usia pernikahan itu baru-baru ini kok dicetuskan oleh pemerintah. Tidak ada zaman dulu ada aturan baik di kalangan Yahudi, Kristen menentukan umur pernikahan berapa. Sebelum saya mengkritisi aturan dalam iman Anda, saya akan menjelaskan agama Islam. Kalau kamu bicara tentang Nabi saya tidak sama dengan orang biasa.
andai pun bayi yang beliau nikahi, beliau tidak kotor otaknya seperti kalian umat biasa yang memang mohon maaf, kalian melihat batu hajar aswad saja, kalian bisa membayangkan vagina. Nabi saya adalah orang yang sangat pemalu. Nabi saya adalah orang yang berakhlak mulia. Seandainya ada wanita cantik sekalipun di samping beliau, karena akhlak mulia beliau, belum pernah ada riwayat yang mengatakan beliau melakukan tindakan aseksual, tindakan pelecehan terhadap perempuan, di mana pada saat beliau menjadi rasul, beliau sudah memiliki privilege, beliau memiliki kuasa, beliau bahkan bisa mengatur apapun, tetapi tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan indikasi bahwa beliau memiliki penyimpangan seksual dan juga memiliki kecabulan seperti bolo-bolo ini ya. Nah, kalau bolo-bolo ini, jangankan anak kecil, saya khawatir kalau kambing dibedakin, diletakkan di rumah bolo-bolo, saya takut akan disetubuhi. Ya, karena bolo-bolo bukanlah orang seperti Nabi saya, tidak bisa dibandingkan. Yang saya khawatirkan adalah manusia-manusia yang seperti bolo-bolo ini, seandainya ada anaknya kecil ditinggal istrinya, karena bayangkan ya, melihat batu hajar aswad saja dia membayangkan vagina, apalagi dia melihat anaknya umur kecil 1 hari 2 hari, yang ketika pipis dibuka celananya dia melihat vagina beneran. Saya takut anaknya akan dipakai. Kenapa? Karena bolo-bolo adalah orang yang otaknya kotor. Ngeri. Dalam pandangan bolo-bolo, menikah dengan Sayyidah Aisyah yang dibayangannya bagaimana manusia menggagahi anak-anak yang memang belum layak untuk digagahi. Sementara baginda Muhammad SAW mengajak Sayyidah Aisyah ke rumah 6 tahun. Bayangkan Sayyidah Aisyah mengatakan, dan beliau hidup bersama selama umur 9 tahun di ayat itu, di hadis itu. Kalau memang beliau memiliki penyimpangan seksual, kenapa beliau nggak pakai di umur 6 tahun, di umur 7 tahun, di umur 8 tahun? Dan tunjukkan kepada kami data bahwa beliau berhubungan badan di usia Sayyidah Aisyah belum mampu menanggung hal itu. Kalian hanya memfitnah Nabi kami. Dan saya sudah katakan, hukum dalam Islam itu solusi. Nah, jadi hukum dalam Islam solusi. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Dan kenapa saat sekarang ini tidak bisa lagi dijalankan? Pertama, itu Nabi. Yang kedua, zaman sekarang, mohon maaf, otak kalian banyak yang kotor. Seandainya kalian membawa anak-anak yang masih virgin ke rumah kalian, belum tentu kalian itu akan merawat dia sebagaimana kalian merawat istri kalian. Belum tentu. Takutnya nanti kalian siksa gitu loh. Dan nggak pantas dan nggak layak kalian melakukan hal itu. Karena kalian bukan Nabi kami. Kalian bukan bersifat seperti Nabi. Berhenti untuk menyamakan sifat Nabi dengan sifat manusia biasa. Saya tahu kalian terbiasa memberikan sifat Tuhan kepada manusia dan sifat manusia kepada Tuhan. Tapi bayangkan kami saja umat Islam tidak bisa membayangkan sifat baginda Muhammad itu sama dengan manusia biasa. Otak kalian yang terlalu kotor ini tidak layak, jangankan menikahi anak yang umurnya 13, 12, jangankan. Kalian nikah sama anak orang perempuan yang umurnya 40 tahun yang janda aja. Saya khawatir kalian tidak bisa berlaku adil. Kalian pakai lubang duburnya, takutnya begitu. Ya, karena kalian kotor otaknya. Pikirannya kotor. Ya, apalagi zaman sekarang di mana video-video bokpe banyak beredar. Sedangkan ada orang yang menggagahi hewan, menggagahi tetangganya sendiri, anak kandungnya sendiri. Jangan kalian samakan Nabi kami dengan kalian. Ya, jangan samakan. Nah, itu. Terus satu lagi, yang kedua adalah solusi. Saya katakan solusi. Dalam Islam itu aturan menikah itu usia balik. Balik ya, balik itu ditandai dengan selesainya bisa menstruasi. Coba kalian jangan banyak cerita deh. Kalian banyak cerita sebagai orang Kristen, oh ya menikahi anak kecil. Hantu belau. Kalian anak perempuan kalian aja udah nggak perawan, jangan-jangan di kelas 6 SD. Banyak pula cerita kalian. Bisa nggak kalian memastikan anak kalian masih perawan itu? Coba kalian cek dulu anak kalian yang SD dan SMP itu. Kalian mengkritisi pernikahan halal supaya tidak terjadi perzinahan. Bisa nggak kalian memastikan anak perempuan kalian? Coba kalian cek perawannya itu masih perawan nggak? Ya, nah, pedofil adalah istilah untuk orang memiliki kecenderungan seksual. Kalian bisa tidak tunjukkan Nabi kami itu pedofil menggunakan data ilmiah. Sementara kalian sendiri tidak punya aturan. Sekarang kita masuk komparasi nih. Dan menjijikkannya orang-orang Kristen yang menghina Nabi saya Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, ya. Kalian mengkritisi Nabi kami, sementara kalian dalam teks-teks Yahudi
mengimani bahwa Ribka dinikahi usia 3 tahun. Apa alasan kalian mengkritisi agama Islam sementara kalian sendiri 1 hari anak kalian boleh, kalian tidak ada larangan kok. Tidak ada larangan kalian mengizinkan anak kalian menikah ketika umurnya 1 hari. Coba saya tanya, tunjuk larangan orang Kristen dilarang menikahkan anaknya umur 1 hari. Bahkan saya tunjukkan kepada kalian menggunakan data ya. Saya terbiasa menggunakan data. Saya tidak terbiasa fitnah seperti yang kalian lakukan itu ya. Saya akan tunjukkan betapa ajaran kalian itu ya. Tuhan kalian kan orang Yahudi, ya kan? Tuhan kalian kan orang Yahudi. Maka kita lihat bagaimana sih tradisinya orang Yahudi. Maka ini akan kita tunjukkan bahwa Tuhan kalian sendiri melakukan hal ini harusnya ya. Ya sayangnya mungkin Tuhan kalian nggak cukup mampu untuk menikah, nggak tahulah ya. Nah perhatikan ini ya. Kita lihat ini teks Sefaria ya. Sefaria.org. Ini dalam Genesis pasal 25 ya. Nah kalau kita lihat pendapat Rashi mentafsir ayat ini ya. Kalian kan Kristen tuh, bukan Yahudi. Jadi kalian nggak ngerti apa-apa ya. Kalian kan nggak punya hukum ya. Kalian Kena tombak. Kenapa? Kenapa Kristen? Kena tombak. Kena tombak si Bang. Ini Kristen lucu-lucuan aja jadinya. Iya. Buat yang di bawah, kalau Anda mau naik ke atas, Anda penghujat di bawah, berarti itulah kadar agama Anda. Betul. Iya, inilah kadar agama Anda. Jadi buat yang di bawah, kalau mau bertanya silakan naik ke atas. Kalau Anda sekedar mengintip di bawah sebelum menghujat, inilah representasi dari agama Anda. Betul agama Anda itu penghujat, Kristen itu penghujat. Jadi kalau Anda benar, silakan naik ke atas, nggak masalah. Kita bertanya sini. ini ya, lanjut, ini ya, di sini ya, orang Kristen harus tahu ini loh. Ini orang Yahudi loh, mama Tuhan kalian Yahudi, Tuhan kalian orang Yahudi. Perhatikan ini ya. Ishak itu, dan ini Ishak itu, jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun, pada saat itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia layak untuk menikah 3 tahun. Ngeri loh, sair berdarah naik ya kalau berani ya. Saya mau membuka aib Tuhannya orang Kristen, silakan. Ya, Bang Kang Chan, silakan dulu, kaprodi saya. Iya teman-teman. Jadi satu contoh di situ ya. Syubhat itu artinya abu-abu dia. Syubhat itu abu-abu. Tidak antara yang jelas dan apa yang haram dan yang halal. Nah syubhat itu di tengah-tengahnya gitu. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Kalau dia mau katakan itu tidak benar sekalian. Nah tetapi masalahnya adalah di dalam internal kalian sendiri, kakek moyang Tuhannya Karesteng, kakek moyang Tuhannya Karesteng menikahi Ribka berusia 3 tahun. Bila, nih ya, kalau bukti kalau ini syubhat. Bila menikahi anak-anak kecil, walaupun sebetulnya anak kecil itu subjektif nantinya, ya kan? Nah, anggap saja anak kecil. Bila menikahi anak kecil itu terlarang, maka kakek moyang Tuhan kalian sudah melakukan hal yang terlarang. Tapi kalian tolak kan? Nah, disitulah letak syubhatnya. Kalau dia halal, bahkan Kang Chan, Tuhan mereka pun lahir dari seorang anak kecil yang masih berusia 12 tahun. 13 tahun, yes. Iya, 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Standar begituan? Tidak bisa. Apa poin? Ya, betul. Iya. Ya apa poin? Bahwa yang dikatakan anak kecil itu subjektif. Standar kamu hari ini tidak bisa kita terapkan pada yang dulu. Kecuali kalau kamu mengatakan bahwa kakek moyangnya Yesus, Tuhannya Kristen, telah melakukan hal-hal yang terlarang dengan menikahi Ribka berusia 3 tahun. Anda bayangkan coba. 40 tahun udah segimana jembrot, brewok. Menikahi Ribka berusia 3 tahun. Apakah Muslim pernah melakukan penghujatan begitu? Enggak. Itu tertulis di dalam rasi itu mufasir komentari dari orang Yahudi itu, dari kitab Yahudi langsung. Tapi kita ngerti kalau itu adalah standar masing-masing, dia masa punya standarnya masing-masing, kan begitu kan? Nah itu ya. Jadi Kristen
Dolun pokoknya. Itu tuh. Pranata naik, buat Didi Pranata naik. Silakan. Buat Teman-teman Didi Kristen. Pranata naik ke atas. Ya. Ya, beli Pranata buat yang hotel yang di bawah silakan naik ke Saya atas. tambahkan Datuk ya. Lanjut. Saya tambahkan sedikit ya sebelum Uni ya. Sebelum masuk Uni. Sebetulnya hukum ini, adanya hukum ini sebetulnya bisa membuktikan apakah dia ajarannya itu bersumber dari Tuhan yang benar atau tidak gitu. Tuhan menciptakan kita, tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja, sehingga kita harus ngarang-ngarang dalam kehidupan gitu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara detail, minimum kasih guidance bagaimana kita melalui. Kita tidak ingin hidup kita tidak sedang hidup didikte harus begini harus begitu, tapi minimum ada guidance. Bila ajaran itu tidak menunjukkan adanya guidance dari Tuhan atau petunjuk dari Tuhan, maka diragukan ajaran itu apakah dia berasal dari Tuhan atau tidak. Contoh, karena sudah disebutkan, perihal menikah. Apakah ada aturan dalam menikah dalam Kristen? Nggak ada. Kecuali Kristen yang mau bantah. Apakah ada aturan dalam Islam? Bejubel. Bahkan diksi rukun tadi yang Uni sampaikan itu hadir dari Islam, rukun. Syah, syarat syah. Dari mana ada? Dari hukum Islam. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa umat Islam mempunyai Tuhan yang tidak meninggalkan makhluknya, ciptaannya berdiri sendiri. Tidak meninggalkan orang-orang yang beriman kepadanya dengan harus ngarang-ngarang sendiri. Lalu kita lihat Kristen. Apakah ada tata aturan di Kristen? Apakah Kristen mengenal rukun nikah? Apakah Kristen mengenal syarat sah nikah? Nggak ada tuh selama pengetahuan saya. Nah, silakan Uni. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman kita Kristen ini pembuktian bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat takut untuk dialog terbuka adalah mereka tidak berani untuk hadir ke tengah-tengah kita yang memang menyediakan ruang untuk bertanya. Tapi mereka lebih tertarik untuk mereka itu mengajak kita mendengarkan hujatan mereka. Di mana mereka membawa hadis-hadis doif, hadis-hadis mungkar, dan membawa apa-apa yang memang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Nah, salah satu orang ini kan si Sair Berdarah ini menggunakan room Superboy, yaitu room Kristen sendiri, untuk membuka ruang penghujatan. Beda dengan kita yang kita kajian, kita bawa data, kita kemudian mengizinkan mereka bertanya saja gitu. Nah, terus saya kembali lagi nih. Jadi tidak ada hukum dalam Kristen karena mereka tuh hukum kasih. Mereka sudah membatalkan hukum Taurat, minimal masih jadi Yahudi. Kalau orang Yahudi itu masih ada aturan-aturan pernikahan. Tapi orang Kristen, hukum-hukum yang mereka lakukan sekarang ini itu tidak ada dalam kitab mereka, ya. Maksudnya tidak ada spesifiknya diajarkan. Karena sementara Tuhannya sendiri tidak menikah. Bahkan Paulus sendiri itu ya tentang pernikahan kalian tahu sendiri ya bagaimana Paus dan uskup itu tidak menikah. Bahkan lebih baik tidak menikah, dan konsekuensi dengan hal itu menantang naluri manusia, akhirnya terjadi banyak pentusbolan anak-anak kecil di Spanyol, Jerman, Amerika. Gara-gara seperti ini kan manusia sedang menolak aturan Tuhan, hanya putus-putus. Nah, jadi ini saya katakan hukum Islam itu sebagai solusi. Di Islam itu kita dijelaskan. Nah, tentang poligami juga seperti itu. Yang lucunya umat Kristen tidak ada larangan poligami di kitab mereka, tapi mereka mengkritisi poligami. Sebenarnya kalau saya lihat ini adalah bentuk ketidakmampuan mereka sebagai laki-laki yang jangankan poligami, satu orang istri aja mereka nggak mampu untuk hidupi. Kenapa? Justru perceraian itu di Kristen juga banyak. Nah, ini yang saya bilang mereka tuh hipokrit ya. Ajaran itu nggak ada gunanya bagi mereka. Ajaran kasih juga mereka tidak jalankan. Contoh, tadi di rumah Bang Faruk menantang. Ada nggak orang Kristen yang mampu menjalankan hukum dalam Bible-nya? Ketika dikasih ayat Matius pasal 5, 42, 44, mereka nggak ada yang mampu menjalankan. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya kitab suci itu untuk mereka kalau secara hukum. Tapi kitab suci itu mereka gunakan untuk menunjukkan mereka punya Tuhan yang pernah hidup, yang pernah mati, yang pernah lahir. Itu yang selama ini, yang kita diskusi selama ini. Tapi kalau kita bicara tentang esensi hukum, mereka nggak bisa bersandar ke kitab suci mereka. Karena tidak ada aturan kapan umur menikahi anak perempuan, tutorial menikah juga tidak diajarkan. Kemudian apa larangan poligami ada atau tidak, berapa maksimal boleh berbini atau tidak. Sementara di kitabnya orang Yahudi penuh dengan hukum-hukum dalam kitab imamat. Orang Islam penuh dengan hukum-hukum dalam Al-Quran. Tapi kalau di Kristen ada tidak. Nah, lucunya orang-orang Kristen ini saya ilustrasikan, saya analogikan adalah seperti orang yang sedang tidak menggunakan pakaian, orang-orang yang tidak berbusana, menertawakan orang-orang yang rambutnya kelihatan.
Mereka sementara tidak pakai celana dalam, tidak pakai kutang, ya bajunya tidak berbusana. Hei, kalian rambutnya kelihatan. Rambutnya, kalian tuh celana dalamnya aja nggak pakai gitu loh. Ini yang selalu saya ilustrasikan teman-teman Kristen ketika diskusi dengan kami umat Islam. Nah, mungkin saya izinkan kalian bertanya tentang hukum dalam Islam. Insya Allah ada Kang Chan yang akan membantu saya untuk menjawab. Tapi tolong ketika kalian memiliki parameter, kejam kali ya, boleh kalian itu bercerai, sementara kami nggak boleh. Karena cerai itu solusi dalam Islam. Kemarin seorang Katolik teman kita ya, saya respect dengan beliau karena kesantunannya, tapi tetap aja sesantun apapun umat Kristen, hukum yang dijelaskan dalam agamanya nggak relevan dengan sosial sekarang ini. Kalau ada seorang perempuan, saya tanya kemarin kasusnya, ada perempuan yang kemarin di Medan itu lagi nyanyi rohani, ditusuk sama suaminya sampai meninggoy. Kalau perempuan itu nggak meninggoy, boleh nggak dia minta cerai sama lakinya? Nggak boleh. Bayangkan kalian, ini yang disebut dengan tidak adanya solusi dalam ranah kekristenan. Tapi kalau dalam Islam, kalau tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan, ya. Nah, dalam kaidah hidup dunia, yang tidak memiliki hukum itu adalah binatang, hewan. Hewan itu mau kawin apa aja ya boleh. Mau dia ngawinin tetangganya, ayam ngawinin bebek mah boleh-boleh aja kalau nggak ada yang larang. Kalau dia mau. Nah, jadi kalau manusia tidak memiliki aturan hukum maksimal, minimal, larangan dan perintah, ya sama dengan binatang gitu loh. Nah, jadi inilah lucunya terkadang saya menghadapi hujatan-hujatan dari orang Kristen yang ada di Taiping dan di komal-komal kita. Itu spesifiknya mereka menghujat Nabi kita. Yang mana Nabi kita itu adalah orang yang dengan Tuhan mereka kalau dibandingkan ini akan mempermalukan Tuhan mereka. Serius, jujur li aku bilang begini, ini kasar banget bahasa aku ya. Tapi ini fakta. Kita bandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad, ini sangat akan mempermalukan Yesus. Nabi Muhammad minimal menyelamatkan perempuan-perempuan, dinafkahi lahir batin, dinafkahi dunia akhirat. Yesus menyelamatkan siapa? Menafkahi satu perempuan aja nggak ada. Orang tuanya juga nggak dibawa ke surga. Nabi Muhammad bahkan menyelamatkan kaumnya dari penistaan, dari kezoliman, diboikot, dibawa hijrah. Habis itu diambil kembali hak-hak milik mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad tuh jelas banget gitu loh, mengajarkan dan melakukan. Nah kalau Yesus, apa yang diajarkan Yesus? Cara berdoa. Itu pun kalian nggak ikuti. Berdoa itu menengadahkan tangan, bukan lipat tangan begini. Bersujud kalian lakukan nggak? Malah kalian joget-joget pargoy di gereja. Jadi saya bingung dengan kawan-kawan Kristen ini ya. Kalian tuh punya malu gak sih? Atau jangan-jangan memang kalian nggak punya rasa malu sama sekali gitu ya? Kalian mengkritisi ajaran Islam, tapi kalian sendiri tuh kalau ditanya tuh nggak bisa jawab gitu loh. Malu. Pertanyaannya setimpal loh ya. Pertanyaan apple to apple contoh. Kenapa nabimu menikah dengan anak anak usia 6 tahun? Apa alasannya? Kita bisa jawab. Lalu kalau kita tanya balik ya, kenapa Tuhanmu tidak menikah? Oh, jadi begini. Jadi Tuhan saya itu datang hanya untuk mati. Kemudian begini-beginilah. Kok kau lebih tahu daripada Tuhanmu? Itu akan jawabannya itu akan muter-muter ke Golgota, Yerusalem dan kemana-mana. Beda gitu loh. Jadi tolonglah umat Kristen ya. Saya mau kajian, saya mau menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Hukum-hukum dalam Islam itu adalah solusi. Begitu. Dan kalian tidak bertanya pun tidak apa-apa. Yang penting umat Islam tahu, karena saya sudah mengkaji agama kalian itu nggak ada. Nggak ada sama sekali di agama kalian itu aturan. Tidak ada aturan menikah seperti apa. Bahkan Tuhan kalian tidak mengajarkan hal itu. Umur anak-anak berapa boleh dinikahi. Bahkan di dalam kitab kalian itu, kalau kita lihat perjanjian lama, itu kan sudah saya tunjukkan dalil. Ribka itu dinikahi umur 3 tahun. Kemudian tidak ada larangan poligami dalam kitab kalian, bahkan dibenarkan oleh Martin Luther sendiri loh, Bapak Protestan loh. Dan apa sih yang ada di dalam Kristen itu? Apa sih yang kalian punya tentang hukum-hukum? Gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya mau lanjut ke materi selanjutnya nanti, tapi saya mau fokus di pernikahan dulu ya. Silakan. Silakan disapa dulu Bang Datuk. Bang Datuk mana nih? Turun ya. Kang Chan Saya bantu sapa. dulu Bang. Kang Iya, Chan iya. siapa? Iya. Aliran sesat. Aliran sesat, Bapak Ibu. Monitor. Pak Coko apa nih? Coklat atau apa nih?
Cokocip. Pak Cokocip. Monitor. Nggak tahu. Turun. Silakan teman-teman Kristen kalau mau diskusi. Ya, silakan Cokocip. Lanjut. Ini dulu, saya fokus kalau udah selesai materi nikah ini nggak ada yang mampu bertarung dalam argumentasi, tidak ada yang mampu menunjukkan bahwa agamanya itu jelas hukumnya. Saya masuk ke bab poligami, habis itu saya masuk nanti ke bab perceraian. Ya saya justru senang nih nggak ada oten-oten yang bertanya, sehingga saya bisa menunjukkan komparasi dan kalau mereka tidak mampu membantah berarti itu benar dan saya tidak bisa disalahkan begitu. Oke, mungkin gini ya, kita karena kayaknya agak berat materinya, nanti saya akan turunkan level materi saya ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk kajian umat Islam. Kalau umat Islam ditanya itu, kalian tuh nikah sekarang itu ngikutin siapa sih? Dengan mudahnya kita akan menjawab, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengajarkan cara menikah, karena beliau sendiri menikah. Ya, itu pertama. Beliau mengajarkan cara menikah sendiri dengan satu perempuan. Beliau mengajarkan cara menikah kalau seandainya poligami. Nah, beliau mengajarkan cara itu. Dan bahkan dalam beberapa hadis riwayat yang disahihkan oleh para ulama, syarat-syarat hukum pernikahan itu dijelaskan. Yang pertama ada wali, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, bahkan Rasulullah mengatakan siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Nah, jadi di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang menikah. Walinya harus ada, dan wali ini pun dijelaskan dalam bab fikih. Seperti ayah kandung, kemudian wali hakim, kakak kandung, itu bisa menjadi wali ya. Jadi serah terima seorang anak perempuan itu dari keluarganya kepada orang lain, itu jelas sekali diserahkan oleh yang mewalikannya ya, wali-wali tersebut. Kemudian sabda Rasulullah SAW itu, yang pertama adalah harus ada 2 saksi. Wali itu harus ada, tidak sah pernikahan melainkan ada wali. Yang kemudian saksi pernikahan. Jadi kalau kami ada prosesi pernikahan umat Islam, kok ada 2 orang saksi, kok ada wali? Kami diajarkan sama Nabi kami. Dan kalian pernikahan yang seperti di gereja itu yang ngajarin siapa? Itu pertanyaan nanti ya. Kemudian, apalagi ya? Mahar. Kami juga diajarkan oleh Nabi kami menikah dengan memberikan mahar. Apalagi ya? Kemudian yang menikahkan, begitu-begitu. Itu ada dasar-dasarnya dalam Islam. Kemudian kita lihat lagi. Bahkan pernikahan para janda juga ada dalilnya. Dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ini dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat keempat. Jadi kami itu ada aturan-aturan pernikahan. Tapi masalahnya orang Kristen si Duma nih, Duma Damora. Duma Damora, apa sih bedanya hubungan badan haram dengan hubungan badan halal di agama kamu? Karena kalau kita baca tentang kekristenan sendiri. Nah, baru saya masuk ya. Kalau saya kan jelas nih. Kalau saya suatu saat menikahkan anak saya, aturan-aturan dalam Islam itu mengikuti Nabi saya. Kamu katanya mengikuti Yesus. Yesus kan tidak menikah. Otomatis kamu tidak bisa mengikuti cara pernikahan ala Yesus. Dia tidak menikah. Kalau kamu mengikuti ala pernikahan orang Yahudi, ya aneh aja. Kenapa hukum yang lain dibatalkan tapi yang ini diikuti? Terus kita lanjut nih. Dalam Kristen itu, pernikahan itu tidak ada prosesi apapun, melainkan barang siapa yang sudah bersatu, satu daging, itu sudah menjadi suami istri. Mari kita baca dalilnya mana ayat kitab sucinya. Kalau kita baca kitab sucinya umat Kristen bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Syarat menikah itu di sana tinggalkan dulu keluarga. Ya nih caranya gini, tinggalkan ibu dan bapak lalu bersatu dengan istri. Bersatu itu ya aku nggak ngerti ya, menjadi satu daging tuh apakah langsung berhubungan badan gitu ya? Iya, dalam kitab Kejadian pasal kedua nomor 24 nih. Ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dagingnya disatuin dulu. Itu daging beneran atau daging rohani nggak sih? Maksudnya menjadi satu daging ini hubungan badan dulu ya, baru jadi suami istri gitu. Aku nggak ngerti deh. Kalian deh yang jelasin nanti. Mereka dalam Kejadian ayat kedua nomor 25, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya. Ternyata udah nikah langsung ya Adam ya. Udah jadi suami istri mereka ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cucu lah. Wah, disuruh beranak cucu gitu aja. Wah, berarti hanya dengan berhubungan badan gitu sudah menikah ya? Aduh, aku bingung deh di Kristen gimana sih hukumnya?
Kalau di kami itu ada serah terima dulu antara orang tua dengan anak perempuan gitu. Kemudian ada mahar, ada saksi dua mata, ada yang menikahkan gitu. Kalau kalian tuh gimana sih cara nikahnya? Langsung berhubungan badan aja gitu ya? Nggak ngerti deh aku. Mungkin ini kali ya, kenapa aku bilang kalian nggak layak mengkritisi hukum dalam Islam, karena kalian tuh nggak jelas. Ya, mungkin itu kenapa statement aku agak keras. Karena aku membaca typingan di bawah yang mencoba mengkritisi agama Islam, tapi agamanya sendiri nggak memberikan kejelasan tentang hukum-hukum pernikahan. Yang memang kami tidak setara dengan Islam, Pak. Yang mengatakan kita setara siapa? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Ini saya lagi nggak, mohon maaf ya, suatu kehinaan bagi saya menyetarakan agama Islam dengan agama Kristen, karena Islam itu penuh dengan hukum-hukum, kalian tidak. Saya tidak menyetarakan, saya hanya memberikan jawaban dari fitnahan orang Kristen yang mengkritisi hukum. Memang kalian ada aturan menikah ada nggak dalam kitab kamu? Ya ada lah. Ya mana? Coba saya minta data aturan menikah dalam kitab kamu. Tanya aja pastornya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Kami kan umat Abraham. Kamu pergi tanya pastor sana Kalau mana seandainya itu. saya disuruh nanya pastor, mending abang nggak usah naik ke atas. Nggak Iya, usah kami kan ajarin lah menyimak. saya justru sini membuka diri untuk ditanya sama umat Kristen. Ya udah, Kami kalau kan gitu turun menyimak. aja, turunkan aja Bang Datua. Saya pikir ini orang mau menjelaskan ya. Saya mau ya nyimak di bawah aja, belajar di bawah aja ya. Di sini tempat orang yang bisa berdiskusi. Saya sedang mencoba menunjukkan bahwa tidak layak umat Kristen mengkritisi hukum-hukum Islam. Minimal kalian jadi Katolik dulu lah. Katolik itu ada magisterium, walaupun itu hukum dibuat sama Paus ya, dengan doktrin infalibilitas Paus. Kalau dia agama kalian, Tuhan kalian nggak ngajarin gitu, karena dia ya. Nah, teman-teman tahu tidak, saya membuka sarapan pagi biblikal mempertanyakan hukum pernikahan dalam Kristen. Ada temuan yang lucu saya baca di sini. Ternyata di sini Burita Wahyu mengajarkan bahwa ada jamuan makan pada pernikahan, dan ini diajarkan sama siapa katanya? Yesus datang pada hari ketiga perkawinan di Kana, dan pada masa itu pesta makan minum dalam pernikahan yang merupakan pelaksanaan dari ini ajaran Yahudi malah diikuti ya. Pelaksanaan pesta bisa dilaksanakan hingga 7 hari. Nah, ternyata ini hukum Yahudi. Lucu sekali kalau orang Kristen ikut hukum Yahudi ya, mereka kan bukan orang Yahudi tuh. Ini agak lucu sekali sih. Kalian punya identitas sendiri nggak sih kawan-kawan Kristen? Maksudnya ketika Tuhan kondangan emang ya. Maksudnya ketika Yesus itu datang ke dunia kan nggak ngajarin cara menikah tuh. Terus gimana gitu perbedaan pernikahan dengan hubungan badan sama pesundal gitu? Apa sih bedanya? Pesundal bayar, kalau dengan istri gratis gitu, atau apa sih? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke poligami nih teman-teman. Dan menariknya kawan-kawan Kristen kita selalu membawa isu yang itu-itu saja yang kita sendiri sudah capek jawab ya. Kenapa Nabi kita berpoligami? Ya karena dia Nabi dan dia mampu. Kenapa itu poligami kan zolim? Aneh kalian. Orang yang menikah aja nggak bermasalah, kok kalian yang bermasalah? Sementara kalian sendiri tidak ada larangan jumlah pernikahan itu berapa orang perempuannya untuk dinikahi. Nah, dan selanjutnya adalah, dan lucunya lagi, kalian percaya bahwa Tuhan kalian adalah orang Yahudi, yang mana orang Yahudi juga tidak ada larangan poligami, bahkan dalam kitab kalian, Perjanjian Lama tertulis secara eksplisit, tokoh-tokoh Bible itu memiliki istri banyak, bahkan diberikan oleh Tuhan sendiri, seperti David diberikan istri oleh Tuhan kalian. Nah, dan lucunya kalian adalah tidak sadar bahwa dengan kalian mengkritisi hukum dalam Islam, kalian lagi-lagi menunjukkan bahwa ketidaklayakan kalian mengkritisi agama Islam. Karena kalau saya tanya kembali, dasar kalian mengatakan poligami haram itu apa sih? Kalian tidak akan mampu menjawab hal ini. Kenapa? Kenapa kalian tidak mampu menjawab hal ini? Karena memang tidak ada larangan poligami dalam agama Kristen. Ya, nah, turun celana, turun ayat. Ini adalah kata-kata yang tidak ada dasar dalam Islam, tapi yang tidak saya bisa terima ketika Tuhan celananya diturunkan. Di mana Kalau ayatnya? kamu menuduh, Turun ayat. Di mana ayatnya? Turun celana, turun kamu ayat.
Ya kamu tanyalah sama orang yang typing di bawah, kok nanya sama saya sih? Nggak tahu Bunda, sudah tua, malu lah. Nih orang nih ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Itu orang di bawah typing, orang Kristen sendiri, kok nanya sama saya ayatnya? Itu kan fitnahan keji dari kawan Kristenmu. Menuduh kalau kami ini turun celana, turun ayat, sementara kalian punya Tuhan yang celananya diturunkan. Gimana sih? Nah jadi gitu ya, saya lebih baik lo turun celana, turun ayat daripada punya Tuhan yang celananya diturunkan, gak etis banget gitu ya. Oke, nah kita lanjut nih. Dalam kaidah berpoligami, bahkan sekelas Martin Luther sendiri itu mengakui tidak ada larangan poligami dalam Kristen. Dan menjijikannya adalah mereka orang-orang Kristen ketika mereka menolak poligami ya, tapi mereka mempoligamikan Tuhan, dan bahkan mereka melakukan perselingkuhan, dan bahkan mereka melakukan hubungan-hubungan badan di luar sana gitu loh. Dan kalau kita lihat kasus-kasus pelecehan seksual dan juga hubungan badan yang tidak halal ini, ya kita bisa banyak lihat ya bagaimana pendeta-pendeta mereka lakukan hal itu. Jadi sebenarnya kalian tuh ngapain hidup di dunia gitu, nggak ada aturan gitu. Siapa tahu pendeta itu poligami, apakah pernah tidur dengan kau? Siapa tahu? Oh, nggak mesti harus terbakar dulu badan kita supaya tahu api itu panas. Kan kamu bisa baca berita. Jadi orang jangan terlalu bego banget ya. Bego itu maksimal, maksudnya dalam Kristen itu aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Tapi maksimalnya jangan banget lah. Maksudnya aku nggak mau menghadapi orang kayak kamu ya. Downgrade aku, IQ aku turun ya. Oke, ada terasa ini. Ya. Bentar dulu Dominik. Islam apa Kristen? Kristen. Ya. Nah, silakan Anda mau bertanya, silakan. Baik. Saya tanya sama Mbak Rifa saja. Mbak silakan. Rifa, kalau Ya, siap. menurut pandangan Mbak sebagai perempuan, yang layak dijadikan istri itu usia berapa? Ya balik. Ya. Saya kalau bisa mempernikahkan anak saya cepat balik. Kenapa? Zaman sekarang ini anak nggak dinikahkan, dipakai gratisan sama kawan-kawannya. Banyak orang-orang yang sok-sokan bilang anak. Bukan Ya begitu cara saya kan jawabnya, maksudnya. Loh, kok kamu ngatur cara jawab Kok saya Anda yang pula yang perempuan ngatur? saya yang punya anak saya? Oh, ya, Saya ya, kalau punya sudah, anak lanjut, perempuan, lanjut. ini lucu orang Kristen ini ya. Kamu tanya ke saya punya anak perempuan cantik. Saya kalau bisa cepat-cepat saya nikahkan itu. Kenapa? Banyak anak-anak Kristen di luar sana yang tidak dinikahkan tapi udah bolong duluan loh. Di Eropa sana anak-anak SMP itu udah bolong duluan loh, Bre. Dipakai udah berkali-kali sama orang lain loh. Begini Mbak. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Aduh, Mbak, ini begini, gimana Mbak. sih? Kalau bertanya Mbak, itu begini. ya minimal Tujuan dengarkan dulu menikah kan jawabannya. begini, Mbak. Tujuan menikah kan Sebentar begini. dulu, Tujuan saya kan belum menikah kan selesai. ingin berumah tangga dan ini Saya ingin punya belum anak. selesai kan? Loh, siapa bilang tujuan anaknya hanya ingin berumah tangga kayak punya anaknya kayak binatang aja ya? Siapa Anda bilang tujuan bertanya pernikahan hanya dijawab. begitu? Dengarkan dulu gitu Aduh, maksudnya. masa kami harus mengikuti pola binatang begitu? Masa tujuan berumah tangga hanya cuma punya anak? Kalau memang begitu ya kayak ayam dong, berarti pengen punya anak banyak biar dijual anaknya. Ih. Najong, dalam Islam Iya. itu pernikahan itu banyak tujuannya. Dominik diam dulu. Dominik kayaknya kamu nggak layak ada di forum ini ya Dominik. Belajar dulu ya jadi manusia baru naik ke sini lagi ya. Turunkan Bang Ratu, saya nggak mau buang-buang waktu, maaf. Tujuan pernikahan itu kalau kamu mau tahu, jangan kamu mewakili orang lain. Kamu itu nggak bisa mewakili orang lain loh. Kalau kamu tanya sama orang yang menikah. Kalau kamu ngomong sama saya akan jawab. Tujuan pernikahan bagi saya adalah pertama menjalankan ibadah sepanjang hidup, seumur hidup. Di mana di situ ada banyak nanti pahala yang akan menjadi pahala saya. Dan di situ saya terdidik menjadi wanita yang patuh. Jangankan kepada Allah patuh, kepada suami saja saya patuh. Di mana saya nanti ketika melahirkan generasi-generasi Islam, saya berkewajiban mendidik mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah. Kemudian saya kewajiban bersosialisasi dengan nikmat yang Allah berikan suami istri. Jadi panjang kali lebar kalau kamu tanya ke saya apa tujuan menikah. Enak aja tujuan menikah hanya pengen punya anak. Kasihan dong perempuan mandul. Aduh, ngeri banget ini. Bre, pakai ayat dong kalau bicara. Kalau bertanya tentang saya boleh. Kalau tanya tentang hukum Islam pakai ayat. Ya, pakai ayat. Kalau tanya tentang Islam, misalnya kamu tanya nih ayat ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Baru jelas ya. Kalau tanya perasaan saya, sikap saya, jangan halang-halangi saya menjawab dong. Lanjut. Silakan. Kalau Anda menanya person, ya itu jawabannya. Tapi kalau Anda menjawab tentang ayat Al-Quran, kami jawab. Tapi kalau Anda menanyakan personnya Rifa, ya itu jawaban person Rifa. Silakan terasa. Silakan terasa. Anda menjawab bertanya person atau dibuka bitnya, dibuka bitnya. Dibuka bitnya. Ini, coba Ibu jelaskan tentang ayat surat
Ibrahim 35. Bagaimana Ibu mau menjelaskan itu supaya saya ngerti? Oke. Ya, Ibrahim 35. Nah, gitu kan bagus tuh. Kalau ayat-ayat. Kalau perasaan saya ditanya ya perasaan saya dong. Ya. Surat Ibrahim, Quran surah Ibrahim ayat 35. Ya. Saya baca dulu ya ayatnya, nanti kita baca tafsirnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala." Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad memberikan pengetahuan kepada kami bahwa dahulu Nabi Ibrahim itu berdoa. Doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Di sini Allah menjelaskan kepada kami, menceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berdoa. Doanya seperti apa? Ya ini yang saya bacakan tadi, yang artinya adalah, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Dan ternyata itu dikabulkan oleh Allah, di mana Mekah jadi negeri yang aman, dan kemudian cucu-cucunya Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Di antara yang tidak menyembah berhala adalah keturunan Ishak, adalah orang Yahudi, keturunan Ismail yang adalah orang Islam. Nah, penyembah berhala tuh nggak tahu tuh keturunan siapa gitu. Di situ Mbak, saya sudah paham Mbak. Begini Mbak, Mbak bilang kan keturunan Nabi Ibrahim nyata-nyata tidak menyembah berhala kan begitu. Loh, tapi kan memang nggak menyembah berhala. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi iya. Ismail keturunannya nggak ada yang menyembah berhala. Kemudian yang Nabi Ishak juga tidak semuanya menyembah berhala. Begini ya, ketika Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, bukan berarti semua anak keturunan Ishak itu nggak nyembah berhala. Di kitab kamu itu orang Yahudi itu nyembah Baal dan Molok loh. Artinya, ketika Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim itu, yang memang mau, yang memang taat. Tapi yang anehnya adalah ada orang ngaku pengikut Ibrahim rohani, keturunan Ibrahim Yahudi rohani, tapi menyembah berhala. Ini yang lucu. Begini Mbak. Nggak tahu keturunan siapa nih orang ini ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, dia tidak menyembah berhala, gitu. Yang Mbak katakan itu benar, tapi begini, rata-rata 90% umat Muslim itu ke Mekah sana menyembah batu. Masalahnya itu. Ini nge-framing aja. Coba tunjukkan data fitnahan kamu itu bahwa kami menyembah batu. Coba tunjukkan kepada saya definisi penyembahan apa? Kita bedah. Contohnya. Loh, ini fitnah nih, oten nih nuduh Pak Jokowi nyembah batu nih. Berarti kamu bilang Pak Jokowi penyembah batu. Pak Jokowi lihat nih oten nih. Fitnah dia Pak. Pak Soekarno, Megawati. Pak Jokowi itu Islam loh. Kalau kamu bilang orang Islam itu penyembah batu, bahwa kamu menuduh Pak Jokowi penyembah batu, Pak Prabowo itu Islam penyembah batu, penista, penipu kamu. Tunjukkan kepada saya di mana kami menyembah batu. Loh, kamu yang nuduh penyembah batu. Tunjukkan datanya, Pak. Tunjukkan datanya. Kalau mencium itu artinya menyembah. Tuh, berarti kamu nyium binimu, itu menyembah binimu kamu berarti. Kok dodol banget sih caranya? Mencium anakmu berarti nyembah anakmu berarti. Kok mencium artinya menyembah sih? Ini orang stres ini kayaknya deh. Berarti kalau ada orang Kristen yang mencium patung Yesus itu menyembah. Ada ODGJ-nya kalian ini. Saya bukan menjelaskan dulu. Saya bentar dulu. Saya bukan menjelaskan dulu. Saya kan ya, saya tidak protes. Ini kenapa sih orang begitu. ini? Sebelum saya menjelaskan agama saya bongkar dulu boroknya otak kamu itu yang menuduh kami nyembah batu. Menyembah itu artinya apa sih? Menyembah itu kalau dalam Islam itu artinya menggantungkan segala kehidupan kami hanya kepada Allah. Saya sholat karena Allah, saya makan karena Allah, saya menikah karena Allah, saya ngapa-ngapain karena Allah. Itu namanya penyembahan. Batu Hajar Aswad itu dicium bukan berarti menyembah. Karena kalau definisi menyembah itu mencium, maka kau nyembah binimu. Kau nyium anakmu enggak? Atau kau jangan-jangan nggak pernah nyium bini dan anakmu? Berarti kau penyembah manusia. Menurut gimana orang Mbak Rifa punya penjelasan, ya saya hargai begitu kan. Bukan gitu. Jangan kamu itu bukan bertanya tadi, kamu memfitnah.
Kamu yang mengatakan tadi bahwa kami menyembah batu, itu sudah fitnah barusan itu loh. Kamu harus klarifikasi itu. Kalau nggak kamu mengatakan Pak Jokowi itu penyembah batu karena dia Islam. Pak Prabowo itu Ibu nyembah yang batu karena bilang, dia ibu Islam. yang bilang, Loh, bukan saya yang bilang. ini kita rekam loh. Saya rekam kamu di YouTube loh. Orang rekam kamu di YouTube loh. Kamu yang bilang banyak orang Islam itu menyembah batu. Tunjukkan satu orang Islam yang ke Mekah itu nyembah batu. Fitnah aja kalian ini orang Kristen kebiasaan nih. Ini kenapa saya keras kepada kalian. Kalian penipu, tukang fitnah, penipu, pempelintir. Kerjaan kalian itu hanya menghina dan memfitnah. Saya dari tadi tunjukkan data, bertanya malahan. Mana coba fitnah kalian mengatakan kami nyembah batu. Definisi penyembahan itu apa? Sanggup kalian memberikan definisi kepada saya dan mengikuti definisi itu? Menyembah artinya mencium. Oke, kita sepakati. Kalau kalian tuduh kami hanya mencium adalah menyembah, nggak apa-apa. Biarkan itu tuduhan kalian. Tapi akui kalau kalian menyembah bini kalian. Oh, jangan-jangan kalian nggak pernah cium bini kalian. Inilah kalian umat Kristen, disuruh bertanya malah memfitnah. Saya tidak izinkan siapapun menghina agama saya, memfitnah karena saya Islam. Kalian Kristen, jangankan menghina Tuhan kalian aja kalian kutuk, nggak apa-apa. Beda kita, bre. Saya di sini edukasi publik, tidak akan membiarkan fitnah keji berjalan begitu saja. Enak aja kalian bilang umat Islam ini menyembah batu. Datanya mana itu? Sembrono ae, tak colok ginjal mungko. Iya, jadi kalian itu kalau kalian belum mengerti apa arti penyembahan, kalian tanya dulu sama saya. Ya, jangan kalian sendiri yang bawa definisi, giliran ditanya balik, berarti kalau mencium itu menyembah, kalian nggak bisa jawab. Kan bikin malu agama kalian sendiri toh. Nah, dalam Islam itu kata menyembah itu menggunakan kata abadah. Abadah itu artinya mengabdi. Mengabdi itu apa hanya dengan mencium dan sujud? Tidak. Mengabdi itu banyak contoh nih. Beribadah saya kepada Allah itu, dari kata abadah itu, saya patuh kepada suami, saya sayang kepada anak, itu udah ibadah. Sholat itu salah satu perintah Allah yang juga ibadah. Ibadah itu adalah menjalankan dengan khusyuk dan dengan tulus, dengan keikhlasan semua yang Allah perintahkan. Jangan kalian itu mempermalukan agama kalian. Sebelum saya bongkar boroknya agama kalian menurut yang saya sudah pelajari, kalian sendiri sudah mempermalukan agama kalian di hadapan saya. Lucu kalian membantu saya dalam mempermalukan agama kalian. Masa menyembah itu artinya mencium? Ada-ada aja ya kalian ya. Udahlah pernikahan belum jelas statusnya, belum dijelaskan lari ke penyembahan. Aduh, ribet sama teman-teman Kristen ini diskusinya. Jadi begini, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau dalam Islam itu, hukum-hukum kami itu menjadi solusi. Esensinya untuk dipatuhi. Lah kalian apa? Mengkritisi hukum Islam tapi nggak punya hukum. Gitu ya. Kau membawa agama kami, kenapa sirik ya sama agama kami yang cinta damai? Agama cinta damai, siapa bilang Tuhanmu aja datang tidak membawa damai kok? Kok kamu prasangka kamu beda dengan Tuhanmu ya? Jangan menyangka aku datang membawa damai, kata Yesus ya. Jangan menyangka. Kamu perempuan ya, kamu yang kepedean bilang agamamu membawa damai. Kamu tahu nggak, inkuisisi itu dari agama kamu, kolonialisme agama kamu. Kamu lihat nih. Jangan kamu menyangka ya perempuan bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ulala. Aku turun dulu, akun besar ini. Aku naik lagi. Bentar. Oke, siap. Ngeri. Ya, Kristen. Ya, silakan. Anda mau bertanya atau gimana? Ini saya mau bilangin aja buat si Rifka apa. Itu kalau mau diskusi, buka babak diskusi itu tolong maskernya. Iya, kami nantang ini, kami buka ini. Ini kami buka ini. Itu jangan sama si Iya, kami buka. Anda kalau merasa bantah, Anda mau diskusi? Jangan pengecut. Coba saya usul. Iya. Kalau bisa si Rizka itu apa? Dia tolong berdialog sama si Edis. Pasti dia babak belur. Ya udah, Edis suruh kesini. Edis suruh kesini. Biar babak belur dia. Udah, suruh Edis kesini. Nanti kamu. Iya. Iya, kok saya kabur? Edis kesini kak? Saya kabur kemana? Coba suruh Edis kesini dia. Saya tunggu sekarang ya bahas tentang kitab suci Edis ya. Sudah panggil dulu Edis sana ya. Saya bayar Edis 5 juta. Mau nggak saya bayar Edis 5 juta? Tapi kesini, diskusinya di sini ya. 5 juta cash loh. Jangan 5 juta netizen. Enggak, lagian kenapa bawa si Edis? Anda berani nggak?
Gini, saya buka. Ini Bang Datu, bentar. Diam dulu Herman, netizen. Diam dulu Herman, kau udah bawa Edis. Netizen, saya kasih Edis 5 juta kalau mau diskusi sama saya di Komal Islam dengan catatan tidak pakai timer karena kita akan langsung TikTok kan, karena Edis itu penghujat ya. Kalian mau bayar berapa teman-teman? Aku 5 juta, kalian berapa? Coba, mana tuh terkumpul 100 juta hari ini biar Edis dapat ongkos biar dapat bayar kos-kosan. Dari saya 5 juta guys. Tapi Edit dengan catatan ya, kita cuman berdua aja. Ya tuh Mbak Laila 1 juta tuh, 5 juta tuh. Wah banyak banget. Kalian bilang kami pengecut, kami bayar loh Edis. Tapi mohon maaf, kalau saya disuruh memberikan waktu dia menghujat Nabi saya, kau pikir aku apa? Kau pikir aku apa coba? Kau pikir aku apaan? Membiarkan nabiku dihujat oleh mulut muka kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya dibully lah, masa enggak pula? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.